Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner. Ayo daftar kuliah di Udinus. Oke Mbak Lilis, kita lanjutkan tadi ya, di Udinus sudah ada psikolog. Iya, apa namanya, Udinus Career Center. Udinus ya. Career Center. Iya. Oke, itu untuk membantu para alumni untuk setelah lulus mau kemana nih, seperti itu juga ya? Iya, kadang-kadang kan atau passionnya juga gitu. betul, kadang-kadang kan ada yang sudah skripsi tapi mungkin masih bingung menentukan karir ya. Setelah ini kira-kira saya cocoknya kerjanya di mana ya? Pada bingung ya, mau kerja di mana? Betul, yang sesuai dengan personalitinya mungkin, yang sesuai dengan background akademiknya juga, seperti itu. Kemudian selain alumni, Mbak Nadia, akreditasi itu juga pasti nanti akan melihat kurikulum kita gitu, seperti apa, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan industri di luar sana. Untuk kurikulum sendiri saya yakin di tiap fakultas yang kita miliki, mereka juga pasti akan selalu mengupdate gitu. Oke, jadi kurikulum tetap harus selalu dikembangkan ya, tidak stuck seperti itu saja. Betul, kita juga harus selalu menjalin hubungan baik dengan para stakeholder, terutama rekan-rekan perusahaan untuk mengecek sebetulnya di dunia industri itu kurikulum yang dibutuhkan itu seperti apa sih. Nanti kita akan modifikasi lagi seperti itu, mengikuti perkembangan zaman juga. Kemudian selain itu untuk para pengajar, Udinus itu juga sangat terbuka sekali jika ada dosen misalnya yang ingin melakukan studi lanjut gitu. Itu kan nantinya juga akan sangat baik untuk juga membantu Udinus juga ya. Betul, menambah wawasan yang nantinya feedbacknya tentunya juga akan ke mahasiswa jadi baik juga begitu. Oke. Iya. Oke, untuk saat ini apa saja kegiatan dari Biro Admisi Udinus, Mbak Lilis? Oke, Biro Admisi itu sebetulnya tanggung jawab kami adalah melakukan promosi dan rekrutmen ke adik-adik SMA, SMK dan MA yang mau bergabung baru ya dengan kita, betul. Harusnya jika tidak ada corona nih Mbak, kita bisa langsung gitu ke sekolah-sekolah, ke acara-acara gitu. Cuman karena kondisinya seperti ini, jadi kita sekarang sedang melakukan promosi Udinus ya di kanal-kanal sosial media yang kita punya. Kebetulan Udinus itu punya 2 jalur masuk, jalur bebas tes dan jalur tes. Jalur bebas tes itu kita sebutnya jalur PMDK. Oke, jalur PMDK dan jalur reguler. Betul. PMDK bebas tes. Gitu. PMDK bebas tes, yang reguler itu ada tesnya, begitu. Nah, saat ini jalur PMDK 3 itu sudah selesai kemarin tanggal 30 April. Jadi untuk adik-adik SMA, SMK dan MA yang kemarin sudah mendaftar di Udinus lewat jalur PMDK 4, sudah pengumuman, sudah daftar tanggal 30 April, nanti pengumumannya tanggal 4 Mei. Tanggal 4 Mei pengumumannya. Betul, ya? Nanti tinggal akses aja di website Udinus, www.dinus.ac.id. www.dinus.ac.id. Betul, atau yang mendaftar secara online karena mereka sudah punya akun, jadi bisa lihat pengumuman dan download surat pengumumannya di akun masing-masing aja. Oke. Kemudian untuk jalur PMDK sendiri sebenarnya Udinus membuka berapa tahap Mbak? Maksudnya berapa, ada jalur 1, 2, 3, Iya, 4? kalau di Udinus PMDK itu ada 4 gelombang, 4 aja. Mbak Nadia, betul. Gelombang 1 itu sudah kita mulai jauh kemarin bulan September 2019. Oh, udah dari tahun lalu ya? Iya, sudah dari tahun lalu dan pendaftarnya banyak. Saya senang sekali melihat adik-adik SMA tuh sangat antusias dan juga berarti mereka well prepare kan, mereka menyiapkan perkuliahan baru 3 bulan setelah mereka kelas 12 gitu. Oh iya bener ya, baru 3 bulan udah cari universitas ya? Masuk sekolah kan Juli kan, iya, bener, Agustus, September tuh mereka sudah berbondong-bondong mendaftar gitu. Kemudian ada PMDK 4 yang terakhir kemarin pendaftarannya sampai 30 April. Jadi udah ditutup ya, tinggal nunggu pengumuman ya? Tinggal nunggu pengumuman 4 Mei? 4 Mei, betul. Oke, kemudian untuk jalur reguler sendiri seperti apa Mbak sistemnya? Jalur reguler itu jalur tes sebetulnya, jadi ini dibuka mulai tanggal 4 Mei dan nanti akan berakhir di bulan Agustus. Gitu Mbak Nadia, sistemnya sama, semua proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website Udinus. Tadi ya, www.dinus.ac.id. Betul, kemudian karena jalur reguler ini ada tesnya, termasuk tesnya itu juga kita lakukan secara online. Betul, jadi kalau orang dulu kan berbondong-bondong ke Udinus ya daftar, kemudian melakukan tes tertulis di sini gitu ya secara langsung. Kita sebutnya one day service ya, sehari selesai. Sekarang juga bisa one day service tapi dari rumah aja. Oke, lewat online ya? Lewat online, betul. Jadi nanti mereka masuk ke akun Udinus, ke website Udinus, kemudian membuat account nanti tinggal diisi, di situ ada formulir online-nya, diisi formulir-formulirnya, setelah selesai mengisi formulir, bayar formulir, bisa transfer juga bisa dari rumah ya, ada M-Banking, ada SMS Banking, ada dan lain sebagainya. Setelah melakukan pembayaran formulir, dia nanti bisa melakukan tes online dari akunnya masing-masing. Online, untuk waktu tesnya sendiri? Waktu tesnya 60 menit, gitu, jumlah soalnya ada 40. Itu soalnya terdiri dari bahasa Inggris dasar dan matematika dasar.
Oke. Begitu. Untuk tesnya bisa dimulai sejak kapan, Mbak? 4 Mei tadi juga? Iya, 4 Mei kita sudah buka pendaftaran sekaligus di hari yang sama bisa langsung tes. Begitu. Oke, untuk bisa dijelaskan lagi ke pemirsa untuk website pendaftaran Udinus tadi bisa melalui mana, Mbak? Kalau untuk website pendaftaran supaya lebih fokus ya, Oke. kalau di website Udinus yang umum www.dinus.si.id itu kan untuk informasi Semuanya Udinus juga ya, secara Udinus. general, Oke, betul. general. Kalau misalnya nanti kesulitan mencari bisa langsung ke website khusus pendaftaran Mbak Oke, Nadia, itu ada. di PMB penerimaan mahasiswa baru disingkat ya, Ya, pmb.dinus.si.id. Oke, jadi Betul. pmb.dinus.ac.id. Betul. Oke. Itu website khusus pendaftaran. Ya, Oke. jadi lebih fokus di situ. Jadi semua informasi seputar pendaftaran Udinus bisa diakses melalui web tersebut. Seperti Betul, itu. termasuk di dalamnya ada langkah-langkah melakukan pendaftaran Oke, online jadi udah seperti dijelaskan apa. secara Iya. detail ya langkahnya Betul, seperti apa. betul. Jadi Betul. Proses daftar ulang pun di situ nanti ada. Oke, udah Jadi ada setelah proses misalnya si calon mahasiswa yang ini tadi sudah PMDK tes, ya, Mbak ya. betul. juga. Sudah tes, kemudian sudah keluar hasilnya, kemudian kan mau daftar ulang ya. Step-stepnya seperti apa sih nanti daftar ulang di situ juga ada. Oke, untuk yang PMDK juga dari jalur yang pertama sampai keempat juga kan Bisa. perlu daftar ulang. Nah, Iya, itu untuk sistem iya. daftar ulang tuh online seperti apa, Mbak? Jadi daftar ulang tuh sebetulnya terdiri dari 2 proses Mbak Nadia. Yang pertama pembayaran, kemudian yang kedua itu pengunggahan dokumen-dokumen ya. Kalau pembayaran di surat pengumuman masing-masing mahasiswa itu sudah ada jumlah yang harus dibayarkan berapa. Oh ya, kalau PMDK kan dapat potongan ya, jadi tidak khusus sama, ya, betul. sama yang reguler beda ya? Tidak sama, betul. Jadi dapat potongan, sudah tahu potongannya berapa, yang dibayarkan berapa, kemudian mereka melakukan pembayaran. Setelah itu mereka tinggal mengupload dokumen-dokumen yang kita butuhkan ya, diantaranya fotokopi rapot, kemudian foto berwarna, kemudian KK gitu, kemudian KTP, kemudian surat pengumuman itu sendiri kalau untuk yang sudah melakukan pendaftaran gitu. Oke. Nanti diupload, setelah itu nanti hasilnya si calon mahasiswa ini akan mendapatkan nomor induk mahasiswa atau NIM. Oke, jadi setelah daftar ulang langsung mendapatkan nomor induk mahasiswa. Iya, tersebut tentunya setelah semua dokumen-dokumen dia upload semua di website kita. Oke, jadi di tengah pandemi corona ini tetap bisa mendaftar untuk menjadi salah satu mahasiswa Udinus tentunya Betul, dengan cara betul. online tersebut. Di Iya. mana syaratnya dan prosesnya dapat dilihat di dalam website pmb.dinus.ac.id. Oke. Iya. Kemudian untuk daftar online jalur reguler ini tahapnya tadi udah dijelaskan ya. Iya. Udah dijelaskan secara detail dalam website seperti itu. Kemudian apa saja sih sebenarnya kelebihan dari daftar online seperti ini? Kalau daftar online itu yang pertama tentu kita jadi tidak melanggar surat edaran pemerintah ya Mbak, ya. betul. Jadi ada surat edaran pemerintah, surat edaran rektor gitu yang menghimbau kita untuk di rumah aja. Lagi pula kalau ke Udinus juga tidak akan terlayani karena di sini kan tidak ada siapa-siapa. Iya benar. Iya. Karyawannya juga pada work from home Betul, gitu ya. betul. Jadi keunggulannya pertama tentu kita jadi tertib ya, yang kedua kita ikut mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga lebih praktis, bisa sambil rebahan. Jadi lebih praktis ya. Betul, di rumah pakai laptop, tinggal dibuka, koneksi internet, langsung buka ke websitenya Udinus, pmb.dinus.si.id, cari tahu dulu langkah-langkah pendaftarannya seperti apa, langsung kalau sudah paham bisa langsung daftar. Jadi bisa dari mana aja. Oke. Kemudian untuk syarat-syaratnya tadi itu kan ada rapor, KK seperti itu ya. Iya. Itu apakah mengirimkan hard file secara dikirim gitu ke Udinus atau semua secara online, Mbak? Online aja Oke. sudah cukup. Jadi misalnya dokumen-dokumen itu tinggal di-scan ya. Sekarang kan ada scanner yang di handphone ya, lebih praktis. Bisa di-scan atau mungkin kalau kesulitan scan bisa difoto. Selama fotonya itu jelas, tidak blur begitu, bisa di-upload di formulir online yang kita sediakan di web. Jadi nanti setelah semua prosesnya selesai, tidak perlu si calon mahasiswa ini mengirimkan berkas fisik. Oke, Gitu, jadi sudah udah nggak cukup online diperlukan ya, Mbak saja. ya? Iya. Oke, jadi lebih praktis juga. Praktis sebetulnya, hemat kertas. Iya bener ya, save paper ya sekarang ya, nggak Betul, ngabis-ngabisin kita paperless kertas aja. ya. Oke, benar. Iya. Kemudian untuk ujian masuknya sendiri tadi bisa langsung lewat online seperti itu ya, dari Online, website. betul, dari Untuk website. materinya cuman ada 2 tadi, Mbak? Iya, Cuman bahasa Inggris dasar, dan matematika. Betul. Oke, jadi cuma 2 itu aja ya? 2 aja. Apapun program studi yang diambil, tesnya tetap itu. Oke, jadi tesnya nggak dibedakan ya? Maksudnya kan Tidak. jurusan
IPA, IPS, MIPA, PS gitu enggak Iya, ya? Jadi semua iya. setara seperti itu? Ada yang menerapkan seperti itu di beberapa Iya, kampus ya, benar. tapi di Udinus tidak. Tidak, oke. Iya, Jadi semua tesnya setara. semuanya matematika dan bahasa Inggris. Dan itu materi-materinya ya kita ambil dari materi-materi SMA. Oke. Begitu. Jadi sudah disesuaikan dengan Sudah yang dipelajari di sekolah Oke, gitu. Oke. Kemudian untuk yang sudah setelah dinyatakan diterima, tadi yang harus dilakukan apa saja, Mbak? Jadi setelah misalnya ini siswa sudah melakukan tes gitu ya Mbak Nadia, kemudian kan sudah langsung ketahuan hasilnya beberapa menit kemudian gitu, Oke. kemudian suratnya bisa langsung di-download gitu. Setelah dapat surat yang menyatakan bahwa dia lulus tes, setelah itu dia bisa melakukan proses registrasi yang tadi ada 2. Yang pertama melakukan pembayaran. Pembayaran, Ya, kemudian pembayaran itu sekali lagi, ini saya juga menghimbau kepada adik-adik untuk selalu waspada terhadap upaya-upaya penipuan, Penipuan, begitu oke. ya. Melakukan pembayaran ke Udinus, baik itu pendaftaran maupun daftar ulang atau registrasi, semuanya nomor rekening atas nama Universitas Dianuswantoro. Kita punya 4 nomor rekening, semuanya atas nama Universitas Dianuswantoro. Kita tidak pernah memakai rekening atas nama perorangan begitu. Ini jadi kita harus hati-hati bersama ya Benar-benar. Mbak. Betul. Jadi semua rekening 4-4-nya atas nama Udinus bisa dibayarkan. Kalau misalnya tidak bisa keluar rumah, tentu bisa dari handphone masing-masing, ada internet banking dan lain sebagainya. Setelah itu bukti transfernya bisa di screenshot, bisa diupload begitu. Kemudian yang kedua pemberkasan. Pemberkasan itu ada daftar berkas yang nanti bisa dilihat di web kita. Oke. Ya apa saja gitu webnya, berkas yang diperlukan, disiapkan dulu, setelah itu di-scan atau di-foto, kemudian tinggal di-upload juga. Upload juga. Iya. Untuk uploadnya di mana tuh juga sudah Iya, diserahkan semua di website betul. tadi udah Di web lengkap nanti ya? ada menu-menunya, ada menu pendaftaran, ada menu daftar ulang, ada menu verifikasi begitu. Oke, Iya. baik nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda.